Pernah ngerasa aneh nggak sih? Kayak ada yang janggal tapi susah dijelasin? Apalagi kalau itu berhubungan sama tempat yang awalnya sepi. Tiba-tiba rame terus-terusan, padahal nggak pernah promo atau diskon apapun. Cerita ini tentang Raga, cowok usia 27 tahun, yang lagi ngerintis usaha kopi kekinian di daerah pasar tradisional kota kecil di Jawa Tengah. Udah hampir 2 tahun dia sewa ruko kecil, bikin branding yang catchy, dan bahkan promosi habis-habisan di media sosial. Tapi yang datang bisa dihitung jari. Sebelah tokonya ada ruko kosong yang bertahun-tahun tutup. Dulu pernah dipakai jual elektronik, terus sempat jadi gudang, sampai akhirnya benar-benar terbengkalai. Raga malah pernah ngintip, dalamnya gelap, lembab, dan berdebu. Tapi semuanya berubah pas satu malam. Ruko itu tiba-tiba dibersihin, ada yang pindahan. Gak lama muncul pelang sederhana bertuliskan, Warung Embok Yuni, menunya, nasi pecel, sayur lodeh, sambal terasi. Gak ada yang spesial. Tapi anehnya, baru 2 hari buka, pelanggan Raga mulai berkurang drastis. Orang-orang yang biasa ngopi di tempat Raga, sekarang malah antri di warung sebelah. Bahkan ada yang datang dari luar daerah. Bukan buat makan aja, tapi kayak nyari sesuatu. Dan disinilah awal semua kejanggalan dimulai. Raga makin penasaran. Dia perhatiin gerak-gerik pengunjung warung Embok Yuni. Aneh banget, setiap pagi sebelum warung itu buka, udah ada aja orang yang duduk-duduk di depan pintu. Mereka gak ngobrol, gak main HP, cuma duduk dan mandang ke depan kosong. Pas warung buka, mereka masuk satu-satu, tertib kayak antrean pengajian. Tapi yang bikin makin aneh, waktu Raga lewat depan warung itu malam-malam, dari balik tirai yang gak sepenuhnya nutup, dia lihat sesuatu. Bukan Mbok Yuni, tapi seseorang berkerudung hitam, duduk di pojokan, tangannya sibuk ngulek sambal di cobek batu. Tangannya keriput, tapi gerakannya cepet banget. Dan entah kenapa, matanya nyala merah samar, kayak bara. Raga langsung merinding. Sejak malam itu, suasana di tokonya makin aneh. Lampu kedap-kedip sendiri. Ada suara langkah kaki di lantai atas padahal dia tinggal sendirian. Bahkan es batu yang dia simpan di freezer berubah warna jadi merah muda dan bau amis. Yang lebih parah, salah satu pelanggan tetapnya, Mas Arif, pernah nyeletuk, "Mas, kok kopi hari ini rasanya kayak anyep ya? Kayak habis ditarik energinya." Dan itu bukan cuma sekali. Pelanggan mulai banyak yang bilang hal serupa. Ada yang mual, ada yang pusing, bahkan ada yang mimpi buruk setelah minum kopi Raga. Padahal, Raga gak ubah resep sama sekali. Dan disinilah dia sadar, ini bukan persaingan usaha biasa. Ini udah masuk ke ranah yang lebih gelap. Beberapa hari setelah kejadian aneh itu, Raga mulai nyium bau menyengat yang gak wajar di area dapur tokonya. Bau itu datangnya tiba-tiba, kayak bangkai, campur aroma dupa terbakar. Tapi pas dia cari-cari sumbernya, gak ada apa-apa. Gak ada binatang mati, gak ada sisa makanan basi, dan dia yakin banget gak ada yang bakar dupa di situ. Satu malam, Raga coba bersihin dapurnya lebih detail. Dia angkat karpet kecil di sudut ruangan dan nemu noda hitam melingkar kayak simbol yang gak dia ngerti artinya. Pas dia siram pakai air sabun, noda itu malah makin kentara dan bau menyengatnya makin nyebar ke seluruh ruangan. Keesokan harinya, tokonya makin sepi. Orang-orang yang biasanya nongkrong sambil ngopi mulai pindah ke warung Embok Yuni. Bahkan, ada satu pelanggan yang biasanya akrab banget. Sekarang cuman lewat dan noleh sekilas kayak gak kenal Raga. Raga udah mulai ngerasa gak tenang. Dia sempat curhat ke salah satu tukang parkir yang biasa jaga di depan toko, namanya Pak Bejo. Waktu Raga cerita soal bau aneh dan simbol di dapur, Pak Bejo langsung diem. Pandangannya kosong sebentar, terus dia bilang pelan, "Mas Raga, kalau sampai ada simbol kayak gitu, biasanya itu udah tanda awal kiriman. Apalagi kalau sampai bau busuk muncul tanpa sebab. Hati-hati mas."
Sejak dengar kata kiriman, Raga mulai kepikiran. Jangan-jangan ini semua beneran ulah orang yang gak suka sama dia. Tapi siapa? Dan kenapa? Satu-satunya kemungkinan yang muncul di pikirannya. Warung Embok Yuni. Raga mulai mantau warung Embok Yuni dari kejauhan. Dia perhatiin, makin kesini makin banyak aja orang yang datang ke sana. Padahal menu yang dijual ya biasa aja, gak jauh beda sama tokonya. Tapi suasana warung itu kayak nyedot orang. Suatu malam, dia nekat ngelewatin depan warung itu waktu tutup. Gak sengaja dia lihat dari sela tirai bambunya. Ada asap tipis keluar dari dalam. Bukan asap masakan, tapi kayak asap dupa. Di tengah ruangan, ada meja kecil dan sesajen. Jantung Raga langsung berdetak kencang. Itu beneran altar sesajen. Tapi anehnya, ada boneka kecil yang posisinya mirip banget sama baju yang sering dia pakai buat jaga toko. Bahkan warna dan detailnya hampir persis. Merinding satu badan. Besoknya, makin banyak kejadian aneh di tokonya. Lampu di dapur kedap-kedip sendiri, air keran nyala tengah malam, dan yang paling parah, ada pelanggan yang pingsan pas duduk di kursi dekat dapur. Kata si pelanggan, dia ngerasa kayak ditatap makhluk tinggi besar berbulu hitam di pojokan. Raga mulai benar-benar percaya ini bukan cuma sugesti atau kebetulan. Dia nyoba hubungi salah satu teman lamanya yang sekarang jadi ustadz, namanya Mas Yayan. Pas dia cerita semua ke Mas Yayan, responnya langsung serius. Rak, kalau yang kamu lihat dan alami itu benar, berarti kamu udah dikirimin jin. Dan biasanya jin itu dikirim buat matiin rezeki seseorang, biar warung sebelah yang dapat semuanya. Malam itu, Mas Yayan datang langsung ke toko Raga. Dan mereka mulai ritual pembersihan kecil. Tapi waktu bacaan ayat-ayat suci mulai diputar, terdengar suara geraman dari arah dapur. Padahal gak ada siapa-siapa di sana. Raga cuma bisa bengong, keringat dingin netes di pelipisnya. Ini baru permulaan. Sejak malam itu, suasana toko Raga makin berat. Udara di dalam toko terasa lebih dingin dari biasanya, padahal cuaca lagi panas-panasnya. Setiap kali dia masuk ke dapur, bulu kuduknya langsung berdiri. Seolah-olah ada yang ngikutin dari belakang. Mas Yayan saranin biar Raga terus muter bacaan ruqyah di toko, minimal sebelum buka dan setelah tutup. Raga nurut. Tapi ternyata itu malah bikin sesuatu jadi reaktif. Pas malam ketiga bacaan diputar, kulkas di dapur tiba-tiba kebuka sendiri, dan botol-botol minuman jatuh berhamburan. Tapi Raga gak mundur. Dia sadar kalau dia biarin ini terus, usahanya bisa bener-bener hancur. Besoknya, dia beli garam kasar, air doa dari Mas Yayan, dan beberapa daun bidara. Semua sudut toko dia siram air doa, termasuk lantai dan meja kasir. Dia juga taruh beberapa garam di pojokan ruangan dan depan pintu. Pas malam tiba, angin berhembus lebih kencang dari biasanya. Gorden toko tiba-tiba bergerak meski semua pintu dan jendela udah ditutup rapat, dan di jam 2 pagi, ada suara tawa perempuan dari dalam lemari penyimpanan. Suaranya lirih, pelan, tapi jelas banget di telinga Raga. Dia langsung ambil air doa dan nyiram ke arah suara itu. Seketika, suara tawa itu berubah jadi raungan. Keras, nyaring, dan bikin seluruh lampu toko padam total selama 5 detik. Waktu nyala lagi, di salah satu dinding toko, ada bekas cap tangan, hitam, tinggi, dan besar. Raga makin yakin ini bukan sekadar gangguan, tapi perang terbuka. Setelah kejadian malam itu, Mas Yayan makin rutin datang ke toko Raga. Mereka mulai lakukan pembersihan lebih intens, termasuk puasa dan doa selama beberapa hari. Tapi gangguan enggak berhenti, justru makin parah. Di hari ketiga, pas Raga lagi nyusun stok minuman di rak, tiba-tiba semua botol pecah serentak. Kacanya nyebar kemana-mana. Untungnya dia sempat mundur beberapa langkah. Kalau enggak, bisa kena matanya. Mas Yayan akhirnya mutusin buat ngadain ruqyah terbuka di toko. Beberapa orang ikut bantu, termasuk tetangga sekitar,
yang selama ini juga sering dengar suara-suara aneh dari arah tokonya Raga. Pas rukyah dimulai, suasana langsung berubah. Udara mendadak panas, pengap, dan bau kemenyan kecium kuat banget padahal enggak ada yang bakar. Salah satu peserta yang ikut rukyah, seorang ibu paruh baya, tiba-tiba kesurupan. Ibu itu mulai ngomong dengan suara berat. "Kalian pikir bisa ngusir kami? Ini bukan urusan kalian. Tuan kami sudah diberi tumbal. Kami hanya melaksanakan perintah." Mas Yayan langsung baca ayat-ayat keras. Ibu itu terjatuh, lalu pingsan. Tapi yang bikin Raga benar-benar syok adalah kalimat terakhir si ibu sebelum kesurupan itu hilang. "Dia, saudaramu sendiri. Dia yang undang kami." Raga bengong. Saudaranya, dia anak tunggal. Tapi, kalau itu bukan saudara sedarah, mungkin maksudnya teman yang dianggap saudara. Malam itu, Raga nggak bisa tidur. Dia terus mikir, siapa yang dimaksud? Dan kenapa harus dia? Besoknya, sebuah kejadian aneh muncul lagi. Di bawah pintu tokonya, ada secari kertas putih, dilipat rapi. Saat dibuka, isinya cuma satu kalimat. "Berhenti sekarang, atau kamu bakal lihat toko kamu dibakar dari dalam." Tangan Raga gemetar, tapi bukan karena takut. Kali ini, dia marah. Raga nggak bisa tidur malam itu. Surat ancaman yang dia terima semalam nggak bisa diilangin dari pikirannya. "Berhenti sekarang, atau kamu bakal lihat toko kamu dibakar dari dalam." Itu bukan cuma ancaman kosong. Dia bisa merasakan kalau ini bukan permainan lagi. Kalau dia nggak cepat bertindak, sesuatu yang jauh lebih buruk bakal terjadi. Di pagi hari, dia langsung telepon Mas Yayan. Mas Yayan yang selalu tenang di hadapan segala hal yang berbau mistis, kali ini terdengar cemas. "Rag, kamu harus tahu, ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini. Ini bukan cuma soal toko atau rezeki kamu lagi, tapi ini soal pengorbanan." Raga bingung. "Pengorbanan? Maksudnya?" Mas Yayan menjelaskan, ada seseorang yang benar-benar nyerahin hidupnya buat kekuasaan duniawi. Mereka udah pakai kekuatan jin buat matiin orang. Dan biasanya, orang yang punya toko atau usaha kayak kamu ini bisa jadi sasaran. Dia pengen lihat toko kamu bangkrut, dan kalau enggak, kamu jadi tumbalnya. Raga langsung ngerasa ada sesuatu yang aneh. Dia nggak bisa ngejar masalah ini sendirian. Dia mulai merasa, ini bukan cuma soal pebisnis atau orang asing yang jahat. Kini ada hubungannya dengan masa lalu. Karena rasa penasaran yang enggak bisa dipendam, Raga memutuskan untuk pergi ke rumah Mbok Yuni. Toko yang selama ini terlihat biasa saja, tapi sekarang jadi tempat yang bikin Raga makin waspada. Pas sampai sana, Mbok Yuni lagi duduk sendiri di depan toko. Wajahnya kelihatan capek dan lelah. Raga mendekat, bertanya pelan, "Mbok, ada yang bisa saya bantu?" Mbok Yuni cuma tersenyum tipis. "Kalau kamu yakin udah siap, datanglah malam ini. Aku tahu, Raga. Semua yang terjadi itu karena dia." Raga bingung. "Siapa yang kamu maksud, Mbok?" "Dia yang kamu sebut teman. Temanmu yang udah mati. Dia yang kirim jin buat hancurin hidupmu," Mbok Yuni jawab dengan suara pelan. Hampir seperti berbisik. Jantung Raga langsung berdetak lebih cepat. "Tapi Dika, kenapa Dika?" Mbok Yuni memandang Raga dengan pandangan kosong. "Bukan Dika yang kamu kenal, Raga. Dia sudah jauh berubah. Dia tidak lagi seperti dulu." Raga merasa ada sebuah tembok besar yang menutupi semua jalan pemahamannya. Dia tahu kalau jawaban yang dia cari ada di tangan orang yang sudah lama dia kenal. Dika, sahabatnya. Sejak kecil, mereka berdua sering main bareng. Namun sekarang, Dika berbeda. Entah kenapa Raga merasa Dika terlibat dalam semua ini. Malam itu, dengan langkah mantap, Raga memutuskan untuk menemui Dika. Semua jawaban yang dia cari ada pada sahabat lamanya itu. Semakin lama, gangguan yang dihadapi Raga semakin berat. Usaha ritual yang dilakukan Mas Yayan pada malam itu memang sempat memberi sedikit kelegaan. Namun, itu hanya bertahan sekejap.
Keanehan-keanehan itu kembali datang dengan intensitas yang lebih tinggi. Kini, suara geraman dari dapur sering terdengar, dan benda-benda yang semula ada di tempat yang sama tiba-tiba saja hilang entah kemana. Suatu malam, Raga merasakan ada yang aneh di luar tokonya. Sesosok bayangan besar dengan tatapan menakutkan melintas di depan jendela. Tanpa pikir panjang, dia langsung keluar dan berlari mengejar. Namun, ketika dia sampai di belakang warung, semuanya tiba-tiba sunyi. Tidak ada apa-apa. Namun, ketika Raga berbalik, di salah satu sudut ruangan kecil yang biasanya tak terjangkau, dia melihat sebuah figur manusia yang berdiri di sana. Tinggi besar dan berbulu hitam legam. Suaranya menggeram pelan, lalu berkata dengan nada rendah yang membuat bulu kuduk Raga merinding. "Kenapa kamu tidak pergi saja?" Suara itu menggema, berat dan penuh ancaman. Raga terkesiap, dan dalam kepanikan, dia segera lari kembali ke dalam toko. Hatinya dipenuhi rasa takut yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Apa yang dia hadapi ini bukan hanya sekedar kekuatan jahat biasa. Keesokan harinya, Mas Yayan datang lagi. Dia membawa sejumlah benda, termasuk air putih yang sudah diberi doa-doa tertentu, untuk membantu membersihkan tempat itu. Raga mengajaknya ke belakang warung. Saat mereka menginjakkan kaki di tempat itu, suasana tiba-tiba berubah. Ada hawa dingin yang menusuk tulang, dan sebuah bayangan besar melintas di depan mereka. Mas Yayan segera merapal doa dengan suara lantang, mencoba melawan kekuatan yang mengintai mereka. Tanpa diduga, sesosok sosok gaib dengan wajah mengerikan muncul di hadapan mereka, seolah ingin melawan ritual tersebut. Namun, Mas Yayan tidak gentar. Dia terus membaca doa dengan penuh keyakinan. Perlahan-lahan, bayangan besar itu mulai mundur, seolah takut dengan kekuatan doa yang sedang dibacakan. Tanpa diduga, benda-benda di sekitar mereka mulai terbang tanpa kendali, seolah terpengaruh oleh energi yang sangat kuat. "Ayo Raga, ini saatnya kamu bertarung," seru Mas Yayan. Raga mengerti, ini bukan hanya tentang toko warungnya, tapi juga tentang harga diri, keluarga, dan masa depannya yang dipertaruhkan. Begitu melihat kesempatan, dia segera melangkah maju menghadapi makhluk besar itu. Dengan mengumpulkan keberanian, dia menatap wajah mengerikan yang tampaknya sudah siap melumatnya. Raga harus bertahan karena jika tidak, semuanya bisa berakhir di sini. Suasana di sekitar warung Embok Yuni kini semakin tegang. Setiap langkah yang diambil Raga terasa berat. Bayangan besar yang muncul di depan mereka tadi malam, meskipun sudah berhasil disingkirkan sementara dengan doa-doa, tetapi ancaman itu jelas belum berakhir. Bahkan Mas Yayan pun merasakan hawa yang semakin gelap di sekitar mereka. Meskipun begitu, dia tetap teguh dan berusaha meyakinkan Raga. "Raga, kamu harus kuat. Jangan biarkan mereka menang," ujar Mas Yayan dengan nada yang serius, matanya penuh harap. Raga hanya mengangguk lemah. Namun, dalam hatinya, dia mulai meragukan kemampuannya untuk melawan apa yang tak tampak ini. Meskipun Mas Yayan berkata begitu, Raga merasa sudah banyak kehilangan. Dia merasa seperti berhadapan dengan sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Hari-hari berikutnya berjalan dengan lambat. Setiap malam saat Raga menutup warung, dia merasakan ada sesuatu yang mengintainya. Kadang suara langkah kaki terdengar di luar, kadang bayangan yang bergerak cepat muncul di sudut matanya. Bahkan beberapa pelanggan mengeluh merasa diawasi oleh sosok-sosok tak kasat mata, membuat mereka memilih pergi sebelum makanan datang ke meja. Satu malam, saat Raga sedang beristirahat setelah menutup warung, dia mendengar suara berbisik di telinganya. "Pergi dari sini, atau semua yang kau cintai akan hilang." Bisik suara itu membuat bulu kuduknya berdiri. Suara itu terdengar sangat dekat, hampir seperti berada di sebelahnya. Padahal Raga yakin tidak ada siapa-siapa di dekatnya. Seketika, pintu belakang warung berderak keras, seolah ada sesuatu yang berusaha masuk. Raga terlonjak. Dengan cepat, dia mengangkat telepon dan menghubungi Mas Yayan. "Tolong Mas,
aku nggak tahan lagi. Ini makin parah. Teriak Raga panik. Mas Yayan segera merespons, aku datang sekarang. Bertahanlah Raga, jangan biarkan mereka menguasai pikiranmu. Setelah beberapa menit yang terasa lama, Mas Yayan datang dengan sebuah tas berisi benda-benda ritual. Mereka menuju ke belakang warung, ke tempat yang selama ini terasa paling angker. Begitu mereka masuk ke sana, hawa dingin langsung menyergap mereka. Raga merasa tubuhnya bergetar. Mas Yayan memulai ritual sekali lagi, tapi kali ini terasa lebih sulit. Energi gelap itu menahan setiap kata doa yang keluar dari mulutnya, seolah berusaha untuk menekan mereka. Ketika Mas Yayan mulai membaca ayat terakhir, tiba-tiba suara jeritan keras terdengar dari dapur. Sepertinya itu adalah suara yang tak wajar. Bukan hanya sekadar jeritan manusia, tapi lebih menyerupai jeritan makhluk yang penuh dengan amarah. Raga menatap Mas Yayan dengan mata yang sudah penuh ketakutan, namun Mas Yayan hanya mengangguk pelan. Kita tidak bisa mundur sekarang, Raga. Kita harus menyelesaikannya sampai akhir. Saat itu juga, pintu dapur yang terkunci sendiri terbuka dengan suara berderak keras. Tanpa peringatan, sesosok tubuh besar yang berbulu hitam legam muncul, lebih mengerikan dari sebelumnya. Kali ini bentuknya lebih jelas dan jelas terlihat jahat. Raga merasa seperti tak bisa bergerak, seakan tubuhnya dipenuhi rasa takut yang luar biasa. Namun, Mas Yayan dengan tegas berteriak, "Keluarlah jin yang menguasai tempat ini, pergilah sekarang juga." Dengan suara gemuruh, makhluk itu bergerak maju, dan seketika langit-langit warung seolah terbuka, menunjukkan kegelapan yang mengancam mereka berdua. Raga merasa seperti sedang melawan sebuah kekuatan yang jauh lebih besar dari yang dia bayangkan. Tapi di satu sisi, ada kekuatan yang mengalir dalam dirinya. Keinginan untuk melindungi apa yang dia punya. Dia tahu kali ini dia harus bertarung hingga titik darah penghabisan. Tidak ada jalan lain. Pintu dapur yang terbuka lebar itu kini menjadi pintu menuju kegelapan yang tak terhingga. Sosok berbulu hitam yang mengerikan itu berdiri di sana, memandang Raga dan Mas Yayan dengan tatapan penuh kebencian. Setiap gerakan makhluk itu menggetarkan udara di sekitar mereka, menciptakan rasa takut yang luar biasa. Raga merasa seluruh tubuhnya kaku. Namun, dia tahu, jika dia mundur sekarang, semua yang telah dia perjuangkan selama ini akan sia-sia. Warung yang telah menjadi bagian hidupnya, bahkan orang-orang yang dia sayangi, akan berada dalam bahaya yang jauh lebih besar. Ada satu tekad yang muncul dalam dirinya. Dia harus melawan. Mas Yayan berdiri tegap, matanya tajam memandang makhluk itu. "Raga, ingat, kamu punya kekuatan untuk melawan mereka. Asal kamu percaya pada dirimu sendiri. Jangan biarkan mereka menguasai pikiranmu." Raga menelan ludah, napasnya berat. Dalam kegelapan itu, dia merasa ada banyak hal yang siap menghisap nyawanya. "Aku takut, Mas. Aku takut." "Takut itu wajar," jawab Mas Yayan, suaranya penuh ketegasan. "Tapi kamu harus lebih takut pada apa yang akan terjadi jika kamu tidak bertindak." Hari-hari setelah malam penuh ketegangan itu terasa lebih tenang bagi Raga. Warung Embok Yuni pun kembali berjalan seperti biasa. Tidak ada lagi kejadian aneh, tidak ada suara-suara misterius atau penampakan yang mengganggu. Meskipun begitu, rasa waspada masih menghantui setiap langkahnya. Dia tahu, meski malam itu makhluk jahat itu sudah pergi, bukan berarti ancaman sudah sepenuhnya berakhir. Raga seringkali merasa ada yang aneh dengan warungnya. Ada perasaan seperti ada mata yang terus memantau, meski tak ada siapa-siapa di sekitar. Bahkan, beberapa pelanggan baru yang datang ke warung seringkali terlihat ragu, seakan mereka merasakan sesuatu yang tak bisa mereka jelaskan. Pada suatu sore, seorang pria muda masuk ke warung Embok Yuni. Penampilannya rapi, mengenakan jas, dengan wajah serius. Dia duduk di meja dekat pintu dan langsung memesan makanan. Raga sempat mengamatinya sejenak, merasa ada yang berbeda dari pria ini. Ada sesuatu yang mengingatkannya pada kejadian-kejadian buruk yang lalu.
Saat Raga menghampirinya untuk mengambil pesanan, pria itu memandangnya tajam dan langsung berkata, "Warung ini tempat yang menarik. Ada banyak yang datang ke sini ya, tapi saya rasa ada lebih banyak yang belum terlihat oleh mata manusia biasa." Kata-kata pria itu membuat darah Raga serasa membeku. "Apa maksudmu?" tanyanya. Berusaha terdengar tenang meskipun rasa cemas mulai merayap. Pria itu tersenyum misterius. "Banyak orang datang ke sini dengan harapan, dengan impian. Tapi saya tahu, ada yang lebih besar yang menginginkan tempat ini." Dia berhenti sejenak, menatap Raga dengan tatapan yang penuh arti. Bukan hanya rezeki yang diperebutkan, tapi juga jiwa yang terperangkap di dalamnya. Raga tak bisa menahan diri untuk merasa tercekik. Dia ingat kata-kata Mas Yayan tentang ancaman yang datang tidak hanya dari luar, tapi juga dari dalam. Apa pria ini tahu sesuatu yang lebih dalam dari yang dia pikirkan? Ataukah ada sesuatu yang lebih besar yang sedang menunggu di balik semua ini? Tak lama setelah percakapan itu, pria itu berdiri dan meninggalkan uang di meja, lalu pergi begitu saja. Raga terdiam beberapa detik. Ada perasaan tak enak yang masih menyelubungi dirinya. Sesuatu yang dia tak bisa pahami, namun dia tahu itu bukanlah hal yang baik. Di malam harinya, Raga memutuskan untuk kembali menemui Mas Yayan. Dia tak ingin mengambil risiko apapun. Meskipun warungnya kembali ramai dan kehidupan mulai terasa normal, ada banyak pertanyaan yang masih belum terjawab. Setibanya di rumah Mas Yayan, Raga langsung menceritakan kejadian itu. Mas Yayan mendengarkan dengan seksama, wajahnya serius. Setelah beberapa detik dia berkata, "Raga, apa yang kamu rasakan bukan hal yang sepele. Pria itu bukan orang biasa. Dia bukan hanya sekedar pengunjung warung, melainkan seseorang yang mungkin terlibat dengan kekuatan yang jauh lebih gelap. Dan apa yang dia katakan, itu adalah peringatan." Mas Yayan melanjutkan, "Ada kemungkinan warung ini tidak hanya terhubung dengan dunia manusia, tapi juga dengan dunia lain yang lebih gelap. Yang harus kamu lakukan sekarang adalah memastikan, apapun yang datang, kamu harus bisa menanggulanginya. Jangan sampai ketakutan menguasaimu lagi." Raga mengangguk, meskipun masih ada banyak kebingungan di dalam dirinya. "Lalu apa yang harus saya lakukan, Mas?" "Siapkan dirimu. Jangan hanya mengandalkan doa atau ritual. Kamu perlu memperkuat mental dan fisikmu. Kekuatan jahat ini bisa datang kapan saja, dan kali ini kamu harus siap menghadapi apapun yang datang." Raga tahu, dia harus lebih dari sekedar bertahan. Jika ancaman itu benar-benar datang, dia harus bisa menghadapinya dengan lebih kuat dari sebelumnya. Ini bukan hanya tentang mempertahankan warung, tetapi juga mempertahankan hidupnya, dan mungkin hidup banyak orang yang datang ke sana untuk mencari ketenangan. Raga berdiri di depan warungnya malam itu, menatap dalam diam ke arah bangunan yang sudah jadi saksi bisu banyak kejadian aneh. Langit mendung, angin dingin berembus kencang, dan entah kenapa malam itu terasa lebih berat dari biasanya. Dalam hatinya dia tahu, ini malam penentuan. Mas Yayan sudah datang lebih awal, bawa 2 orang teman yang juga ahli ruqyah. Mereka bertiga udah siapin segala perlengkapan, dari air ruqyah, ayat-ayat pelindung, sampai beberapa benda yang dipercaya bisa menetralisir energi negatif. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Tepat saat pintu warung ditutup, lampu tiba-tiba mati total. Bukan cuma di warung, tapi seluruh jalanan ikut gelap. Angin berhenti, hening. Lalu, terdengar suara ketukan keras dari arah dapur. Raga langsung gemetar, tapi dia coba tenang. Mas Yayan memberi isyarat untuk mulai membaca doa. Mereka bertiga mulai mengelilingi area warung sambil membaca ayat-ayat suci. Tapi baru beberapa langkah, kursi di dalam warung bergerak sendiri dan terbalik dengan keras. Tiba-tiba muncul bayangan hitam besar dari arah dapur. Tingginya hampir 2 meter, matanya merah menyala, dan tubuhnya dipenuhi bulu kasar. Sosok itu bergerak cepat ke arah mereka.
tapi Mas Yayan langsung lemparkan air ruqyah ke arahnya. Terdengar suara jeritan mengerikan yang bikin telinga Raga panas. Pertarungan itu berlangsung hampir setengah jam. Bayangan hitam itu berkali-kali mencoba menyerang, tapi tertahan oleh doa-doa yang dibacakan. Saat detik-detik terakhir, sosok itu berteriak kencang dan tubuhnya seakan terbakar cahaya putih terang, lalu menghilang perlahan dalam kepulan asap tebal. Suasana kembali hening, lampu menyala lagi, angin kembali berembus. Udara yang tadi terasa berat, sekarang jauh lebih ringan. Raga terduduk lemas, air matanya jatuh tanpa sadar. Bukan karena takut, tapi karena rasa lega luar biasa. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, dia merasa bebas. Mas Yayan menepuk pundaknya sambil tersenyum. Kamu udah lewatin ujian paling besar, Rak. Insya Allah, semua udah selesai. Beberapa hari setelah kejadian itu, warung Raga makin ramai. Tapi yang paling bikin dia terharu, pelanggan yang datang bukan cuma buat makan, tapi juga bilang mereka merasa damai dan nyaman di sana. Sesuatu yang dulu gak pernah dia dengar. Dan warung Embok Yuni tiba-tiba tutup permanen. Gak ada yang tahu kemana perginya wanita itu. Sebagian warga bilang dia pindah, sebagian lagi bilang dia hilang begitu saja. Tapi Raga gak mau ambil pusing lagi. Yang penting sekarang, dia bisa berdiri tanpa rasa takut. Dia tahu perjuangannya belum tentu selesai selamanya, tapi malam itu, dia udah menang dalam perang terbesar dalam hidupnya. Buat teman-teman yang lagi dengerin, semoga cerita ini bisa jadi pengingat. Jangan pernah iri sama rezeki orang lain, apalagi sampai main jalan belakang. Karena kalau udah berurusan sama yang gaib, harga yang harus dibayar bisa lebih mahal dari nyawa. Terima kasih udah ngikutin cerita ini sampai habis. Jangan lupa, setiap warung punya cerita, dan gak semua cerita bisa dijelasin pakai logika. Sampai ketemu di cerita horor selanjutnya.